Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia nih ya. Kita live Instagram teman-teman, seperti biasa ya, di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan kita juga ada live TikTok hari Selasa jam 8 malam, tapi sama teman-teman kita, sama Bu Vivi, Pak Stanley. Dan seperti biasa teman-teman, kita perlu disclaimer di awal nih ya, supaya nggak salah nih. Bahwa semua yang gue sampaikan di video ini ya adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenaran juga. Belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah guys ya. Nah, walaupun gue ini masih konsultan pajak yang resmi ya, belum dipecat nih hari ini ya. Tapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu. Gitu ya. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP, apabila teman-teman mau tanya yang lebih spesifik lagi ya, tentang masalah pajak Anda sendiri gitu. Dan seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Seperti sekarang nih ya, sampai jam 9 malam. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Apakah di sini teman-teman ada yang konsultan pajak atau calon konsultan pajak? Atau petugas pajak? Atau mahasiswa atau karyawan yang lu punya mimpi pengen sukses berbisnis di dunia pajak akunting ya, hingga mencapai omset miliaran per tahun contohnya. Nah, gue membuka kelas baru nih, program konsultan pajak pinter nih guys. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar cara ngembangin bisnis akuntansi Anda ya, sehingga mencapai miliarder di era digital ini ya, dalam waktu kurang dari 2 tahun saja. Dengan pelatihan intensif yang step by step, dan ada live coaching online langsung dengan gua. Oke? Nah, teman-teman akan tergabung dalam komunitas eksklusif bersama kita di PKPP. Terdapat video pembelajaran yang step by step ya, dan yang paling penting kita akan jumpa langsung nanti ada live coaching interaktif langsung dengan gua 1 kali seminggu ya di bulan Juli nanti. Oke guys, manfaatkan masa promo ini. PKPP adalah cara terbaik di tahun ini ya guys. Silakan daftar di website www.programkpp.com untuk bergabung guys. www.programkpp.com ya untuk teman-teman yang mau berbisnis di pajak akunting. Oke, kita ada informasi terbaru ya bahwa Cortex System kemungkinan besar ya sudah fix akan dimundurin sampai akhir tahun. Oke, ini ada berita dari DDTC News nih. DDTC News ya, coba gua share aja deh buat teman-teman ya supaya tahu beritanya. Sebentar. Oke, ini nih ya beritanya di DDTC News. Gua share deh langsung. Nih, bisa nggak? Nah, jadi di DJP itu membahas Cortex itu dan jadwal-jadwalnya ya. Jadi jadwalnya akan mundur nih sepertinya nih. Jadi deployment atas pembaruan sistem inti administrasi pajak atau Cortex Administration System ya, CITAS ya. Staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak ya Pak Nufransa Wirasakti mengatakan DJP saat ini sedang melakukan pengujian terhadap sistem ya. Pokoknya apalah itu istilahnya orang IT ya. Setelah ini selesai, akan masuk ke aktivitas berikutnya yaitu user acceptance test katanya. Kemudian barulah nanti dilakukan deployment yang direncanakan akhir 2024. Nah, akhir teman-teman ya, bukan 1 Juli, bukan bulan depan ya, tetapi di akhir 2024. Seperti itulah negara kita ya bikin aturannya. Nah, sembari menguji deployment akhir tahun, DJP juga sedang melakukan pelatihan internal untuk pegawainya ya. Tak hanya melalui melakukan pelatihan pegawai, migrasi data juga sedang dilakukan. Oke, 2025 maintenance-nya adalah post implementation support yang nanti akan ada maintenance juga ya. Luar biasa ya teman-teman. Ngurusin Cortex ini sudah ngabisin 311 miliar ya. Kalau Anda ada yang bayar pajak tahun ini, nah Anda berkontribusi nih ya. 300 miliar untuk deployment Cortex ini. Luar biasa ya. Dan tahun depan 200 miliar akan terpakai lagi untuk ngurusin Cortex ini. Luar biasa teman-teman ya. Gila, gila. Ini uang Anda semua teman-teman ya. Uang rakyat semua teman-teman ya dipakai untuk mengimplementasikan Cortex ya. Yang ujung-ujungnya adalah untuk
menjerat pajak dari wajib pajak. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Jadi Cortex itu sudah pasti akan dimundurin sampai akhir tahun. Cuman kita sih ragu-ragu. Feeling gue sih awal tahun lah. Karena akhir tahun masih akan sibuk dengan pelantikan Prabowo, presiden baru. Kemudian kemungkinan ada menteri keuangan baru. Kalau ada menteri keuangan baru, maka otomatis semua jajaran tinggi akan dibuang semua ya, diganti orang baru. Atau orang lama naik pangkat gitu. Kita nggak tahu juga. Ya seperti biasa lah ya. Kalau pejabat barunya masuk, penguasa barunya masuk, maka dia akan memborong orang-orang lama, orang-orang dia sendiri gitu ya. Akhirnya sistem yang sudah berjalan akan terkendala, akan dibongkar ulang, akan dibikin proyek baru, artinya duit baru lagi, mungkin korupsi yang baru, kita nggak tahu juga ya, mudah-mudahan tidak ya. Nah, jadi gue rasa sih awal tahun lah, atau pertengahan 2025 lah bahkan ya, untuk betul-betul mengimplementasikan secara penuh hal ini ya. Karena tidak mudah juga ya, kontennya tidak mudah. Apalagi dengan perubahan pemerintahan udah pasti ada perubahan orang lah ya. Pasti orang lama akan dibuang diganti orang baru. Itu hal yang biasa ya dalam negara demokrasi. It's okay lah. Oke, itu teman-teman ya pembukaannya. Kita akan langsung diskusi, tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis di kolom komentar. Pertama dari Bapak Rifan NWB. Malam kawan. Halo Pak Rifan, malam. Mau tanya, kalau PPh 23, apakah bisa setor sendiri? Kata pemeriksanya, bisa setor sendiri. Terima kasih, Ko. Nggak bisa, Pak. PPh 23 itu kan bersifat memotong pihak lain. Ya, PPh 23 itu si customer memotong vendor, memotong supplier. Nah, jadi si customer yang memotong inilah yang menerbitkan menerbitkan bukti potong dan membayarnya. Oke? Yang bayar bukan si customer, bukan si vendor ya, bukan si penerbit invoice yang bayar, bukan. Yang bayar PPh 23 adalah yang memotong alias orang yang membayar pembayaran invoice. Begitu sih Pak yang saya pahami ya. Kalau pemeriksa pajak ini bilang bisa setor sendiri, minta dasar hukumnya. Mintakan kita dasar hukumnya bagaimana. Lah kan saya dipotong, saya nggak bisa dong bayar sendiri. Buktinya kan saya sudah terima uang, sudah selisihnya gitu. Saya sudah terima uang yang sudah dipotong. Gitu aja kasih pendapat kepada tim pemeriksanya Pak. Kalau dia memang ngotot nggak pakai dasar hukum, ya udah silakan dia tuangkan diri salah, nanti kita gugat ke pengadilan pajak. Begitu sih Pak. Semua teman tuh Pak Rifan NWB. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kawan, malam Bu Lisa mau tanya. Bagaimana Cortex-nya, implementasinya kok kira-kira seperti apa? Makasih. Yang kita pahami Bu ya, Cortex itu akan berupa sebuah website yang baru. Sekarang kan kita masuk ke website namanya kan djponline.pajak.go.id. Nah, nanti akan ada website baru. Nah, kita nggak tahu arahnya apa. Kemungkinan dia pakai anak akun yang baru sih. Anak domain, subdomain ya. Masih di pajak Go ID, tetapi subdomain. Nah, kemungkinan seperti itu. Isinya kita belum tahu sama sekali, Bu. Isinya seperti apa, bentuknya bagaimana itu kita belum tahu. Karena DJP sendiri juga belum tahu, gue rasa ya. Mereka internal juga masih pusing bagaimana bentuknya, desainnya. Mereka juga masih pusing, ya. Jadi pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Ini barang tidak mudah. Ini barang memang sulit sekali. Database-nya luar biasa besar, servernya juga besar, budgetnya terbatas, belum lagi dikorupsi oleh orang-orang tertentu, belum lagi DPR minta ini minta itu ya, kita nggak tahu lah ya. Jadi intinya kita belum tahu, Bu. Sama sekali kita belum ada bayangan ini barang kayak apa bentuknya, belum jelas. Ya kita hanya bisa menunggu dan menunggu. Semua teman tuh Bu Lisa Mona. Ibu Neni Syapur bergabung kawan. Halo Bu Neni, mari bergabung. Thank you Bu. Bapak Wendy Taurus. Malam Pak Wendy. Kalau suami kerja di luar negeri, tapi kerjaannya tidak legal, terus uangnya kirim ke Indonesia, jadi asetlah deposito, mobil lah dan lain-lain. Ini lapor di SPT bagaimana kok? Sudah punya NPWP lama, belum pernah lapor. Oke, menurut saya Pak ya, paling gampang dia lapor sebagai penghasilan biasa. Oke, penghasilan biasa, penghasilan lain-lain dalam negeri, kemudian dia dia bayar sendiri nih, PPh progresif. Itu yang paling benar, paling gampang, paling betul. Oke. Cara kedua, dia lapor sebagai penghasilan norma. Dia tinggal bikin surat norma, kemudian dia menggunakan metode mungkin freelancer atau kerja bebas, kemudian dia pakai norma 50%. Jadi hanya 50% yang kena pajak.
Solusi ketiga adalah dia lapor sebagai pedagang, yang mana ini tidak direkomendasikan ya, tetapi ini bisa dilakukan gitu ya. Banyak orang melakukan cara seperti ini juga. Dia ngakunya pedagang, omsetnya sekian, untungnya sekian, 30% gitu. Nah, dia masukin sebagai deposito. Kira-kira begitu, Pak. Tax planning ya. Yang pertama adalah akui full, kemudian langsung PPh progresif. Yang kedua metode norma dengan PPh-nya itu atas 50% saja norma. Yang ketiga metode UMKM. Dia mengaku sebagai pedagang UMKM. Tetapi yang paling betul adalah mengakui semuanya sebagai penghasilan karena memang itu kenyataannya. Yaitu semua yang dikirim ke Indonesia, yang jadi barang, jadi deposito, itulah diakui sebagai penghasilan. Itu paling tepat. Gitu, Pak. Semangat teman tuh, Pak Wendy Taurus. Bapak Made Bagus. Mau tanya kok, kalau WPOP UMKM punya usaha warung atau toko dan punya kebun tumpang sari yang penghasilannya tidak tetap, bagaimana cara lapor pajaknya? Apa boleh digabung atau apa usaha warung saja dilaporkan? Jawabannya boleh Pak, digabung semua saja. Jadi semua penghasilan dia, semua omsetnya ya, omset dari toko, dari warung, dari dia kebun itu jualan apa tadi? Tumpang sari. Pokoknya semua omset penjualan dia laporkan sebagai omset, kemudian dia bayar pajaknya setelah melewati omset 500 juta. Udah gitu aja Pak. Ya, pokoknya sebulan dia dapat duit berapa? Nah, akumulasikan, melewati 500 juta, dia bayar 0,5%. Sesimpel itu, Pak, segampang itu. Oke? Kalau dia masih bingung, ya udah, lihat uang di rekening. Lihat uang di rekening, total uang masuk sebulannya berapa, udah, itu aja. Itulah omset. Nah, nanti total diakumulasi, kurangi 500 juta, itulah yang kena pajak. Udah, gitu aja. Oke? Nah, semoga terbantu, Pak Made Bagus. Kemudian Ibu Riana Chuang. Kawan, apakah bisa buka bukti potong sewa untuk orang pribadi yang non-NPWP? Jawabannya bisa, Bu ya, pakai nomor NIK. Dan apakah wajib bayar PPh final 10%? Jawabannya wajib. Oke? Jadi kita ini perusahaan, kita menyewa nih ya di sebuah ruko atau toko punya orang pribadi. Oke? Kita potong 10%. Yang kita transfer adalah 90%. Yang kita bikin bukti potong itu 10% ya. Kita bikin bukti potong di PPh unifikasi, bagian PPh final, 10% final. Kemudian kita bayar. Kita kasih dia bukti potongnya, kita bayar PPh-nya. Udah, dan kita lapor ya. Gitu deh, Pak. Oke. Kalau dia tidak punya NPWP, maka kita potong menggunakan nomor NIK. Bisa kok nomor NIK ya. Nah, sebenarnya sih hampir semua orang punya NPWP, cuman dia malas ngasih aja. Mintain aja, Bu. Mintain NPWP, kasih bukti potong pakai NPWP. Gitu. Ya anyway, kalau nggak ada NPWP, boleh lah pakai nomor NIK. Ya, tapi nggak mungkin dong nggak ada NIK kan. Masa punya toko, punya ruko, punya rumah nggak ada nomor NIK. Gitu, Bu. Semoga terbantu, Bu Riana. Ibu Febri Damayanti. Malam Pak Wan, malam Bu Febri. Apa saja yang harus dilaporkan dan dibayarkan PT yang non-PKP, pedagang nih ya, per bulan dan per tahun? Oke, per bulan Pak ya, per bulan. PPh 21, dia memotong atas gaji karyawan. Mengenai teknisnya coba cek di Google. Kemudian PPh 23, kalau dia ada bayar jasa, mungkin jasa bengkel, jasa tukang AC, jasa renovasi, jasa, potong PPh 23. Nah, kemudian PPh 4 ayat 2 final untuk bayar sewa. Kalau dia bayar sewa, dia potong 10%. Kemudian dia bayar lagi PPh final yang 0,5% nih. PPh UMKM ya 0,5% kalikan omset. Nah, ini nggak usah lapor, cukup dibayar aja. Kemudian udah SPT tahunan langsung lanjut ke tahunan ya. PPh 21 karyawan, PPh 23 bayar jasa kepada badan, PPh 4 ayat 2 untuk sewa, PPh 4 ayat 2 untuk UMKM 0,5%. Sisanya adalah SPT tahunan badan. Udah gitu aja, Pak. Nah, selain itu, Bu, dia perlu membuat akunting lengkap. Ya, akunting itu harus dibikin minimal menghasilkan laba rugi, neraca, dan buku besar. Minimal 3 ini harus dapat ya. Neraca, laba rugi, buku besar, 3 ini masih dapat. Gitu. Itu akunting harus lengkap. Gitu deh, Bu. Gampang sih sebenarnya sih, nggak terlalu susah ya. Semua teman tuh Bu Febri Damayanti. Kemudian Bapak Made Bagus. Tanya kok, peralatan elektronik seperti TV, kulkas, laptop, apakah perlu dilaporkan di SPT tahunan sebagai harta? Terima kasih kok. Kalau saya tidak, Pak. Kalau saya tidak, karena barang itu
tidak bisa dijual juga ya. Kalau dijual juga nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Jadi nggak saya masukin sih. Kalau saya sih nggak ya. Kecuali mungkin laptop yang harganya 50 juta, nah mungkin boleh lah ya. Nah, tapi saya pun nggak terlalu lapor sih. Saya lebih banyak lapor tuh aset-aset seperti mobil, motor, properti, deposito, pokoknya sifatnya kemungkinan besar mudah diketahui oleh orang pajak gitu. Tetapi kalau kulkas, laptop, TV, enggak lah, saya sih nggak lapor gitu Pak. Tetapi apakah itu termasuk harta? Jawabannya harta ya. Apakah itu bisa dikatakan sebagai harta? Ya iya harta gitu. Cuman jarang-jarang ya orang lapor harta. Harta namanya kulkas gitu. Ada sih, tetapi jarang gitu Pak. Kalau saya sih nggak lapor karena tidak bernilai. Oke. Semua teman tuh Pak Made bagus. Kemudian Pak Made bagus. Tanya kok, kalau harta warisan berupa rumah yang tidak ada surat-suratnya dan tidak pernah dilaporkan oleh almarhum orang tua. Sebaiknya gimana kok? Dilaporkan apa tidak? Jawabannya dilaporkan Pak ya. Kok semua serba salah kok? Nggak usah takut serba salah Pak. Yang benar adalah dilaporkan. Oke? Mau barang itu punya surat-surat atau tidak punya surat, tetap dilaporkan. Tetap kan, yang penting kan itu punya Bapak, ya kan? Itu Bapak kan punya itu barang. Nah, jadi yang pertama adalah Bapak masih ngurus suratnya. Ya kan? Gampang kan? Bapak masih ngurus suratnya. Bapak mungkin masih ke RT, RW atau ke apa? BTN, Badan Pertanahan Negara gitu ya, atau ke notaris. Intinya Bapak harus pegang suratnya dulu. Bikin suratnya lah. Bikin surat mungkin surat RT domisili atau surat pernyataan atau apapun. Minimal ada surat sesuatu supaya bukti bahwa ini barang punya Bapak. Yang kedua adalah Bapak masih punya surat bahwa ini warisan, masih punya bukti bahwa ini warisan, mungkin ke notaris bikin akte warisan, atau surat wasiat, atau keputusan pengadilan. Intinya Bapak masih punya dokumen mengenai ini warisan. Oke, yang pertama adalah urus surat-surat sertifikatnya, yang kedua adalah urus surat warisan yang menyatakan bahwa Bapak terima waris. Udah, yang ketiga Bapak laporkan di SPT tahunan Bapak sebagai penghasilan warisan. Gitu, Pak. Ya. Menurut saya sih gitu ya. Oke. Saya mengatakan tuh Pak Made bagus. Bapak Iswanto 87, kok kalau tarif UMKM sudah habis, lebih bagus buat CV atau buat nama orang lain untuk dapat 0,5% lagi. Oke, yang pasti adalah jangan nama orang lain, Pak. Jangan nama orang lain. Oke, cara pertama adalah gunakan NPWP istri. Kalau istri belum punya NPWP, maka istri bikinlah NPWP baru, kemudian gunakan 0,5% selama 7 tahun ke depan. Oke, istri. Yang kedua, gunakan nama anak. Jadi kalau ada anak sudah dewasa, belum punya NPWP, bikinlah NPWP, kemudian dagang pakai NPWP si anak. Oke, pakai rekening si anak juga ya, sehingga dia bisa 7 tahun lagi pakai UMKM. Cara ketiga, bikin PTP atau CV. Nah, itu boleh. Oke, tapi nama bapak sendiri ya yang punya. Oke, PTP itu PT perorangan. Gitu Pak ya. Simpel ya. Yang pertama pakai nama istri, kalau nggak bisa pakai NPWP anak, kalau nggak bisa barulah bikin PTP atau CV atau PT. Gitu, Pak. Yang pasti jangan pakai nama orang lain. Ini tidak saya sarankan ya, walaupun bisa dilakukan, tetapi saya tidak sarankan. Kenapa? Karena kita bisa mencelakai orang ini, gitu ya. Orang ini bisa celaka gara-gara kita. Kemudian nanti kalau uangnya terkumpul kan kita nggak bisa ambil, karena kan itu bukan bukan MPP kita, bukan MPP keluarga kita. Kita nggak bisa ambil uangnya. Kan percuma dong kita dagang capek-capek dapat uang, tapi nggak bisa kita beliin mobil atau rumah gitu. Sedangkan kalau istri bisa. Kalau istri kan pakai nama istri, nanti dapat hasil dari usahanya, Bapak bisa ambil sebagai suami gitu. Kalau dari anak juga bisa. Anak yang dagang, kemudian uangnya Bapak ambil sebagai hibah dari anak kan boleh. Nah, tetapi kalau orang lain kan susah. Nah, itu Pak ya. Cara pertama pakai nama istri, cara kedua nama anak, cara ketiga buka PTP atau CV. Oke, thank you. Semangat teman tuh Pak Iswanto. Ibu Deriski. Kok mau tanya? Iya Bu, siap. Bagaimana Bu? Ibu Anggreni Tasya. Malam Bu Anggreni. Tanya, Bu Pot 23 pada akhir tahun, apakah harus dikreditkan semua? Apa boleh kita pilih-pilih? Jawaban saya boleh dipilih-pilih Bu ya. Jadi kita punya hak untuk mengkreditkan atau menghanguskan PPh 23 kita, alias membiayakan. Kita boleh memilih. Sama seperti PPN. PPN masukan itu boleh dikreditkan, boleh tidak dikreditkan. Gitu ya. Begitu juga PPh 22 ataupun 23 boleh dikreditkan, boleh juga dibiayakan. Gitu, Bu. Jadi nggak ada masalah menurut saya, Bu. Boleh-boleh saja dipilih. Semangat teman tuh, Bu Anggreni.
Ibu The Rizky, kok mau tanya, kompensasi kerugian fiskal di SPT tahunan itu apa harus berurutan, tidak boleh loncat-loncat? Setahu saya boleh loncat-loncat, Bu. Boleh loncat, tetapi maksimal 5 tahun ke depan. Oke? Jadi LB 2020 nih ya, harus habis di SPT 2025. Oke? Kalau dia belum habis, maka dia hangus. Gitu loh, Bu. Jadi LB 2000 kerugian ya. Kerugian 2020 boleh aja dia lempar ke 2022, boleh. Dia lempar ke 2025, boleh. Tetapi harus habis di 2025. Dia tidak boleh lagi pakai di 2026. Jadi maksimal 5 tahun untuk mengkompensasikan kerugian. Sepemahaman saya begitu, Bu ya. Nah, jadi tidak harus langsung ke tahun depan. Boleh juga diatur-atur. Menurut saya sih gitu. Tetapi dalam praktek, Bu, per tahun aja langsung. Dalam praktek sih nggak usah lompat-lompat, langsung aja per tahun, tahun depan ambil semua, tahun depan rugi lagi, dibawa lagi gitu. Dalam prakteknya ya. Tetapi secara teori boleh-boleh ya lompat. Cuma nggak ada guna diloncat-loncat begitu. Oke. Semua teman tuh Bu dari Rizky. Bapak Tiong Mary. Ya, Bu Tiong Mary. Halo Bu. Ibu Henny Gun. Kok mau tanya, kalau kita sewa forklift, terus operator minta uang makan, uang tip lah ya. Apa bagi perusahaan itu termasuk biaya harus dipotong PPh? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya, Bu ya. Pokoknya setiap uang keluar, kita harus bertanggungjawabkan PPh-nya, pemotongan PPh-nya. Oke. Berhubung kita bayar orang pribadi, maka ini akan cenderung menjadi biaya gaji. Oke, biaya gaji tetapi yang bukan pegawai ya. Beban gaji yang bukan pegawai, nanti tinggal dipotong 2,5% kategori bukan pegawai. Gitu, Bu ya. Oke. Semangat teman tuh Bu Henny Gun. Oke, sebentar nih. Error saya. Oke, nggak apa-apa. Ibu Henigun, PPh 21-nya kok ikut TER, pilih yang mana? Ibu pilih yang namanya kategori bukan pegawai. Gitu Pak Bu ya. Pilih kategori bukan pegawai lainnya. Nah, nanti dia akan kena PPh-nya itu 2,5%. Kira-kira seperti itu. Oke? Nah, semua teman tuh Bu Henigun. Ibu Lisa Mona 1183. Kok mau tanya lagi? Untuk SP2DK 2023 sudah dibalas suratnya, tapi tidak ada balasannya. Jadi SP2DK itu sudah tidak berlaku lagi kok. Makasih. Jadi gini, Ibu nggak usah khawatir. Intinya Ibu sudah balas. Gitu aja kan? Nah, inti Ibu sudah balas, udah gitu aja. Kalau Ibu masih butuh respon, Ibu minta ke AR-nya, tolong bikinkan berita acara. Oke, berita acara respon atas SP2DK saya. Gitu. Tetapi kalau AR yang nggak mau kasih pun nggak ada masalah. Gitu Pak ya, Bu ya, nggak ada masalah. Yang namanya SP2DK itu bukan produk hukum. Itu cuman surat klarifikasi aja. Yang penting Ibu sudah klarifikasi, ya sudah selesai. Gitu, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Gitu sih, Bu. Nah, kalau nanti dia mau pemeriksaan, ya terserah dia, kita harus siap. Gitu, Bu. Semangat teman tuh Bu Lisa Muna. Ibu Anggun Jati, malam Bu Anggun mau tanya PPN. Jika kita PKP yang menjual ke customer yang bukan PKP, apakah kita bisa mengakui PPN keluarannya di pencatatan? Ulang ya. Kita sebagai PKP yang menjual ke customer yang bukan PKP, apakah kita bisa mengakui PPN keluaran di pencatatan? Jawabannya bisa dong, bisa. Begitu juga sebaliknya, jika kita beli dari vendor yang bukan PKP. Bisa Bu, bisa. Normal aja Bu, normal aja. Ibu nggak usah khawatir, nggak usah pusing mengenai PKP dan PKP. Intinya, kalau kita PKP, maka semua invoice harus ada PPN-nya. Harus buka faktur pajak. Udah, gitu aja. Oke, kita nggak peduli customer kita itu PKP atau non-PKP. Tetap kita terbitin faktur pajak. Oke, kemudian pembelian. Kita nggak peduli pembeliannya itu dia PKP atau non-PKP. Kalau PKP kita ambil PPN masukannya, kalau bukan PKP ya sudah nggak ada PPN masukan. Gitu aja Bu, nggak ada masalah. Oke, jadi PKP itu hanya punya satu hal yang penting, yaitu dia menerbitkan faktur pajak. Gitu aja. Mengenai pembelian, dia boleh beli dari PKP, boleh beli dari non-PKP. Mengenai jual, dia boleh jual ke PKP, boleh jual ke non-PKP. Yang penting dia jualnya buka faktur pajak. Gitu Bu. Oke. Semangat teman tuh Bu Anggun Jati. Bapak Wendy Taurus. Nanya lagi kok. Kalau orang pribadi punya 2 MPWP, yang satu lagi adalah cabang 001 dengan alamat usaha. Apakah ini harus ditutup atau boleh diabaikan saja? Jadi gini Pak, MPWP cabang itu fungsinya adalah untuk bayar pajak.
Oke. Jadi kalau Bapak punya usaha di tempat A, sedangkan domisilinya di tempat yang lain, maka kan Bapak punya 2 MPP. Satu MPP induk yang di rumah, satu MPP yang usaha, yang 001. Nah, Bapak bayar pajak itu di 001. Oke, bayar pajak itu di 001 karena disitulah lokasi usaha Bapak. Begitu. Jadi cabang itu untuk bayar pajak, sedangkan lapor SPT tahunan nanti di induk. Oke, lapor SPT tahunan itu di induk, sedangkan bayarnya di cabang. Di usaha maksudnya, di lokasi usaha. Gitu Pak ya. Jadi tidak perlu diapa-apain sih, cuma cukup bayar aja, bayar pakai MPP cabang. Oke. Semoga teman tuh Pak Wendy. Lanjut, Bapak De Auda. Malam kok, malam Pak Auda. Mau tanya, apakah PPh 0,5% terakhir tahun ini? Jawabannya iya, kalau Bapak punya MPP sebelum 2018 ya. Dan kalau setelah sudah tidak bisa, terus pertanyaannya apa Pak? Terpotong Pak ya, terpotong pertanyaannya. Oke, jadi jawabannya iya Pak ya. Jadi sudah terakhir tahun ini kalau Bapak punya MPP sebelum 2018. Kalau Bapak punya MPP setelah 2018, maka dia adalah 7 tahun sejak Bapak bikin MPP. Gitu. Nah, tahun ini adalah Desember 2024 terakhir untuk yang sudah punya MPP sejak 2018. Dan setelah tidak bisa, Bapak ngapain? Ya, Bapak bisa bikin MPP istri, atau MPP anak, atau bikin PTP atau CV. Gitu, Pak. Saya mau katakan tuh Pak Auda. Ibu Anggun Jati. Begitu juga sebaliknya, jika kita beli dari vendor yang bukan PKP, apakah kita bisa mengakui PPN masukan? Jawabannya tidak bisa, Bu ya. Kalau vendor kita non PKP, maka otomatis dia tidak kasih kita faktur pajak, ya kan? Kalau dia tidak kasih kita faktur pajak, maka kita tidak bisa mengkaitkan PPN masukan. Kan nggak ada PPN masukan kalau dia nggak buka faktur pajak. Gitu ya. Jadi ini kalau kita PKP, kita wajib buka faktur pajak, terlepas dari siapapun pembelinya, dan kita bisa mengkaitkan PPN masukan kalau kita dapat faktur pajak. Begitu aja intinya, Bu. Nah, kalau kita beli dari yang non-PKP, ya otomatis tidak ada faktur pajak. Kalau nggak ada faktur pajak, berarti kan tidak ada PPN masukan. Gitu, Bu ya. Semoga teman tuh Bu Anggun Jati. Ibu Revalian, misalnya usaha 2020, punya MPWP baru 2024. Berlaku UMKM sampai dengan 2030. Nah, pertanyaannya, tahun 2020 sampai 2024 pajaknya apakah tetap 0,5%? Oke, jawaban saya tetap, Bu. Jadi jawaban saya adalah dia lapor mundur kan? Dia lapor mundur 2024, 23, 22, 21, 20, ya kan? Dia lapor SPT mundur. Kalau dia lapor SPT mundur, maka 7 tahunnya harus dihitung sejak 2020. Bukan 2024, Bu ya. Ya kan kita nggak boleh serakah dong ya. Jadi kalau kita lapor mundur, kita dikasih kesempatan 0,5% mundur ke 2020. Tetapi hitung 7 tahun pun dari mundur itu. Jangan dari ketika bikin MPP. Menurut saya begitu. Itu lebih tepat ya. Lebih bijaksana. Lebih fair. Gitu ya. Teman-teman tuh Bu Revalian. Bapak Hijo Shop. Tes. Ya Pak Tes, silakan. Kemudian Bapak Ben Setiawan. Bro, usaha beras di atas 4,8 M, apakah wajib PKP? Jawabannya wajib. Wajib ya. Jadi walaupun dia PKP, nanti berasnya tidak kena pajak. Ya, atau alias 0% PPN-nya. Jadi beras itu adalah BKP tetapi dibebaskan PPN. Artinya 0%. Oke. Kenapa orang 0% harus PKP? Karena orang pajak mau kejar PPN atas yang bukan beras. Gitu. Kalau dia jual beras 10 M, maka berasnya itu nggak kena PPN. Tetapi dia mungkin ada dagang ikan sarden yang pakai kaleng, mungkin dia ada dagang aqua, atau apa lagi ya. Pokoknya dia ada dagang barang-barang yang ada PPN. Nah, disitulah dia dikejar PPN-nya. Gitu, Pak. Jadi jawabannya wajib PKP, dan berasnya tidak kena PPN, tetapi barang-barang lain yang akan kena PPN. Itulah yang dikejar. Nah, teman-teman tuh Pak Ben Setiawan. Bapak Chu Sekim, malam Pak malam Pak Chu Sekim. Pertanyaan, ada 2 usaha pribadi. Yang satu pakai MPP cabang, sudah PKP. Dan satu pakai MPP pusat tanpa PKP. Karena cabang akan dihapuskan, sebaiknya sekarang bagaimana? Pribadi ya. Kalau memang dia sudah PKP dan masih perlu PKP-nya, alangkah baiknya bikin PTP, Pak. Bikinlah PTP perorangan. Nah, PTP inilah yang di PKP-kan. Lebih baik begitu, Pak. Sedangkan yang cabang ini, kalau mau dihapus ya sudah. Kemudian
induknya si orang pribadi jangan PKP. Kalau bisa ya. Kalau bisa jangan PKP, nanti PKP-nya di badan aja, di PTP aja. Atau di CV atau di PT. Begitu sih Pak. Karena kan kita mau menghindari orang pribadinya PKP. Nah, semangat itu Pak to scheme. Ibu Febri dan Mayanti, saya tahunya laba rugi dan neraca saja Pak. Buku besar itu seperti apa Pak? Perlu dilampirkan juga? Jawabannya tidak perlu dilampirkan, tetapi nanti ketika pemeriksaan akan diminta. Oke? Nah, kenapa buku besar itu dibutuhkan? Karena buku besar adalah rincian dari laba rugi dan neraca. Nah, jadi ketika kita bikin laba rugi neraca, itu kita nggak bikin laba rugi neraca, yang kita bikin buku besarnya. Yang kita bikin kan jurnalnya. Ya kan? Ketika kita bikin jurnal, maka jurnal itu akan terbentuk ke buku besar. Buku besar itulah yang akan membentuk neraca dan laba rugi. Kan begitu. Nah, jadi kerjaan kita tuh bukan di neraca laba rugi. Kerjaan kita tuh di jurnal, yaitu di buku besar. Gitu, Bu. Buku besar tuh buku besar tuh yang daftar transaksi per item. Jadi mungkin contohnya piutang nih. Ada piutang baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 per baris per transaksi. Gitu, Bu. Setiap transaksi itu kan tercermin dalam buku besar. Begitu deh, Bu. Nah, semangat untuk Bu Febri Damayanti. Bapak Tusekim, thank you. Sama-sama, Bu. Kemudian Bapak Aloysiu Sirwanggozaga. Bagaimana mendapatkan aplikasi Excel buat laporan keuangan PT Jasa Konstruksi? Saran saya jangan pakai Excel, Pak. Gunakanlah yang namanya software online. Software online contohnya Accurate ID, Journal ID, Zahir, B Accounting, kemudian ada banyak deh ya. Jadi lebih baik gunakanlah software yang sudah online, lebih enak Pak daripada bikin Excel. Excel susah Pak. Di Google banyak sih kalau Bapak mau cari ya. Di Excel, di Google juga banyak yang namanya laporan keuangan Excel, pasti banyak. Cuman saya sih nggak terlalu rekomen. Lebih baik gunakan software yang sudah online tersedia. Gitu Pak ya. Nah, sama-sama tuh Pak Aloysius Sirwa Gonzaga. Bapak William Stefan 8. Kok mau tanya? Jika ada karyawan meninggal, perusahaan bayar pesangon. Cara lapor PPh 21 gimana ya? Oke, Bapak tinggal masuk ke menu e-Bupot PPh 21, kemudian di situ ada menu pesangon. Cari Pak di situ Pak. Ada namanya menu pesangon. Itu kena PPh 21 tetapi bersifat final. Gitu Pak ya. Oke, 21 bukan ya? Iya, 21. PPh 21 nanti dia bersifat final. Gitu Pak ya. Di menu yang sama, menu e-Bupot PPh 21, tetapi pilih yang namanya pesangon. Ada di situ kok. Oke. Semua teman tuh Pak William Stefan. Bapak William Stefan. Mau tanya lagi kok. CV baru kalau mau lapor aset atas nama pribadi, apakah boleh? Suatu saat mau dijual, apakah harus bayar pajak? Makasih. Saya masih nggak nangkap nih. CV baru kalau mau lapor aset atas nama pribadi. Maksud bagaimana, Pak? Apakah CV punya aset mau dilapor di pribadi? Atau pribadi punya aset mau dilapor di CV? Nah, jawabannya kedua-duanya boleh, Pak. Tetapi harus dialihkan dahulu. Contohnya, orang pribadi punya rumah nih. Atau punya mobil deh. Orang pribadi punya mobil. Dia mau laporkan ke CV. Boleh. Caranya adalah dia jual kepada CV, kemudian dia laporkan di CV. Oke, kalau dia nggak mau jual, maka dia harus setorkan kepada CV sebagai modal, setoran modal. Oke, jadi aset itu harus dipindahkan kepada CV, baru dilapor di CV. Jangan aset pribadi, tiba-tiba lapor di CV, nggak bisa. Jangan barang CV, tiba-tiba lapor di pribadi, jangan juga ya. Kalau CV punya mobil, mau dilapor di pribadi ya, dijual dahulu ke pribadi, baru dilapor. Atau ditarik sebagai penarikan modal atau prive, barulah dilapor di pribadi. Nah itu betul, gitu Pak ya. Nah, ketika suatu hari dijual kena pajak atau enggak? Jawabannya adalah akan kena pajak jika dia ada profit. Tetapi tidak kena pajak kalau dia rugi. Gitu Pak. PPh itu hanya kena kalau dia penjualan aset itu mengalami keuntungan. Begitu Pak. Oke. Semoga teman tuh Pak William Stephen 8. Bapak Made Bagus. Kok kalau rumah warisan almarhum orang tua dibangun di atas tanah desa, gimana bikin surat-suratnya kok? Mohon penjelasannya. Oke. Yang pertama coba ke RT RW dulu. Ke RT RW, Pak, ini rumah punya bapak saya atau punya kakek nenek saya. Oke, saya dapat warisan. Tetapi saya nggak punya dokumen surat-suratnya. Bagaimana cara ngurusnya? Oke, RT RW. Kalau RT RW nggak ngerti,
Bapak datang ke BPN, Badan Pertanahan Negara, ya, Badan Pertanahan Negara, BPN. Nah, kemudian tanya, saya punya properti di sini, bangunan atau tanah di sini. Nah, dari warisan kakek nenek saya atau papa mama saya. Bagaimana saya mau ngurus surat-suratnya, Pak? Nah, minta tolong sama orang BPN untuk ngurusin. Gitu, Pak. Atau cara ketiga, datang ke notaris. Tetapi kan ini berbayar ya. Datang ke notaris, tanyain gimana cara ngurusnya supaya saya resmi bisa memiliki surat-surat atas kepemilikan tanah bangunan ini. Gitu, Pak ya. Nah, semangat bantu Pak Made bagus. Bapak Bugi Prada, kok mau tanya, kalau LB nominal di PPh unifikasi, apakah bisa pakai IPBK atau kompensasi ke bulan berikutnya? Atau harus datang ke KPP? Ini PPh unifikasi 23 Pak ya. Yang saya dengar Pak ya, PPh 23 itu nggak bisa di kompensasi. Akhirnya harus di PBK. Oke. Kalau di PBK, IPBK bisa atau nggak, dicoba aja Pak. Kalau memang nggak bisa, maka harus ke KPP. Karena IPBK itu fitur-fiturnya itu bertambah terus dan masih ada batasan-batasan. Saya juga nggak tahu tuh sekarang sudah seberapa update ya. Nah, jadi intinya sepemahaman saya LB unifikasi tidak bisa dikreditkan, nggak bisa dikompensasikan sehingga terpaksa di PBK gitu. Apakah bisa PBK melalui IPBK mesti dicoba dulu baru tahu gitu Pak. Kalau memang gagal ya udah terpaksa ke kantor pajak untuk merubahnya. Begitu Pak PBK-nya. Semoga teman tuh Pak Bugi Prada. Ibu Revalian, tadi Bapak bilang pakai MPP istri bisa untuk perpanjang 0,5%. Tetapi sebelumnya saya tanya, katanya nggak bisa Pak. Kemarin katanya suami istri harus digabung. Kata siapa itu Bu? Coba minta nomor handphonenya biar saya telepon Bu. Minta dasar hukumnya Bu. Minta dasar hukumnya kenapa nggak bisa biar kita sama-sama pelajari ya. Dan saya sudah tanya kepada Kering Pajak juga. Dari Kering Pajak sih bilang bisa. Ya, dari Kering Pajak kantor pusat DJP bilang itu bisa. Gitu sih. Dan memang secara hukum bisa kok. Semua teman tuh Bu Revalian. Ibu Tristar Putra. Bapak ya. Kalau selama ini pakai MPP suami untuk bisnis. Terus sekarang pakai MPP istri biar dapat 0,5%. Terus MPP suami SPT gimana? Jawabannya lancar-lancar saja Pak. Lapor terus seperti biasa. Tetapi tidak ada omset. Gitu Pak. Oke, jadi SPT suami tetap lapor seperti biasa, hartanya jalan terus, kemudian isi-isi jalan terus semua, tetapi tidak ada omset dan tidak ada bayar pajak. Gitu aja bedanya. Oke, kan dia masih bisa makan dari deposito, dia masih bisa makan dari pemberian istrinya, kan nggak ada masalah. Gitu Pak ya. Jadi nggak ada masalah Pak. Di suami tinggal stop bayar pajak. Nah, semangat teman tuh Bu Pak Trista Putra. Ibu Mary Su, malam kawan, malam Bu Mary. Ibu Febri Damayanti, mau tanya lagi Pak. Kalau SPT masa itu untuk lapor 21, 23, dan 4 ayat 2, jawabannya iya Bu ya, betul. Jadi SPT bulanan itu udah banyak macamnya ya, atau istilahnya SPT masa. Kan masa itu bulanan ya, SPT masa itu SPT bulanan, ada 21, 23, 4 ayat 2, 22, 25 gitu, itu bulanan. Nah, kalau yang tahunan itu namanya SPT 29 ya, PPh 29 atau SPT badan, itu baru tahunan. Gitu, Bu. Semangat bantu Bu Febri Damayanti. Bapak Tristar Putra, sorry MPP istri maksudnya. Oh, MPP istri tinggal dilapor dengan seperti biasa, Pak. Nah, omsetnya berapa, kemudian 500 juta nggak kena pajak, setelah 500 kena pajak. Begitu, Pak. Seperti biasa. Lapor UMKM. Nah, semoga terbantu Pak Tristar Putra. Ibu Lina Chat, Pak, UMKM habis tahun ini. Kalau bikin MPP untuk anak, tetapi anak pertama belum ada harta, bagaimana ya kok? Nggak ada masalah, Pak. Kan tidak ada harta, boleh dagang. Ya kan? Walaupun nggak ada harta kan dia boleh dagang. Nah, kemudian kan dia bisa terima harta dari bapaknya. Jadi si ayah ini kan boleh memberikan hibah kepada anaknya berupa barang dagang. Nanti barang dagang itu didagangin oleh si anaknya. Kan boleh. Nggak ada masalah. Ya, gitu Pak ya. Semua teman tuh Bu Lina Chat. Ibu Ningkawa, direktur PT dapat gaji, kemudian direktur punya toko juga pakai perorangan. Bagaimana PPh-nya? Nggak ada masalah, Pak. Jadi yang terima gaji adalah terima gaji, dapat bukti potong A1, kemudian dia punya toko, dia tinggal laporkan PPh final 0,5%. Gitu, Pak. Jadi nggak ada masalah ya. Satu orang pribadi boleh punya beberapa jenis penghasilan.
Boleh penghasilan dari gaji, penghasilan dari pekerja bebas, penghasilan dari bunga deposito, penghasilan dari jual rumah, penghasilan dari dagang PPH umum, PPH UMKM juga bisa. Oke? Jadi dalam satu SPT tahunan itu ada beberapa macam penghasilan yang bisa dilaporkan sekaligus, ya. Tapi beda kolom ya. Gaji masuk ke bagian gaji, kemudian PPH final UMKM dagang dia lapor sebagai penghasilan omset dagang. Gitu Pak, Ibu ya. Nanti yang dagang dia tinggal bayar 0,5% aja atas omset yang melewati 500 juta. Oke, semua teman-teman Bu Ningkawa. Bapak Bugi Prada, apakah PPH 23, 22, 25 di muka yang dibiayakan tidak dikreditkan harus dikoreksi fiskal? Jawabannya iya dong. Kalau nggak dikoreksi fiskal, negara rugi dong. Enggak sih. Tapi harus koreksi ya. Jadi di undang-undang mengatakan semua beban PPH atau beban pajak penghasilan itu dibuang alias dikoreksi fiskal. Wajib dikoreksi fiskal. Oke. Jadi PPH 23, 22, 25 yang seharusnya dikreditkan tetapi kita tidak kreditkan, maka dia menjadi beban PPH kan? Nah, beban PPH ini harus dikoreksi fiskal. Kenapa? Karena undang-undang bilang seluruh beban PPH itu dikoreksi fiskal. Oke. Semoga teman tuh Pak Bugi Prada. Bapak Garda Dharma 108. Maaf, mohon tanya. Dalam hal MPWP pakai nama istri, apakah bisa tanpa perjanjian pranikah atau pisah harta? Thanks. Setahu saya bisa, Pak. Setahu saya bisa. Cuma banyak sekali konsultan yang mengatakan lebih aman bikin PH. Dan saya tidak menolak argumen itu, tetapi gua tidak merasa itu sebagai sebuah kewajiban. Gitu, Pak ya. Jadi, sebenarnya secara pajak, pisah harta ataupun tidak pisah harta itu sama saja. Itu barang yang sama. Ya. Secara pajak ya. Nah, pisah harta ataupun tidak pisah harta itu sama saja. Yang penting suami istri punya MPP terpisah, maka dia sudah MT, memilih terpisah. Begitu sih Pak. Gitu. Tapi kalau Bapak mau bikin surat pisah harta, ya boleh-boleh aja dibikin. Kalau saya sih tidak merasa perlu. Semua-teman tuh Pak Garda Dharma. Bapak Iktam Wira. Malam Pawan, malam Pak Iktam. Apabila kita mau impor barang, apakah lebih menguntungkan pakai MPP pribadi atau MPP badan? Setahu saya MPP badan, Pak. Kalau pribadi nggak bisa impor, Pak. Setahu saya, Pak. Kecuali impor door to door ya. Kalau impor resmi nggak bisa. Kalau impor resmi harus gunakan badan. Setahu saya begitu. Kalau orang pribadi impor tuh nggak pernah dengar saya. Kecuali impornya tidak resmi. Kalau impor tidak resmi ya bisa ya, door to door. Nah, cuman kalau impornya badan, terpaksa harus bikin PT atau PTP atau CV. Gitu sih, Pak. Nah, mengenai menguntungkan nggak menguntungkan itu sama aja lah ya. Yang penting impornya resmi, jangan impor yang ilegal. Lapor impor yang resmi. Nah, semua teman tuh Pak Iktam Wira. Ibu Tio Mary, kalau punya rumah tapi belum pernah lapor karena tidak punya MPWP, apakah lebih baik sekarang bikin MPWP untuk dilaporkan? Nah, menurut saya sih sudah bukan zamannya ya kita menyembunyikan harta, Bu. Jadi menurut saya kalau Ibu merasa mau ya udahlah bikin MPWP, lapor rumah tersebut gitu. Kalau rumah itu sudah dibeli sebelum 5 tahun yang lalu, maka itu sudah tidak kena pajak. Ya, rumah yang dibeli 2018 dan sebelumnya itu sudah tidak kena pajak lagi karena sudah melewati kadaluarsa 5 tahun. Gitu sih, Bu. Oke. Jadi kalau emang mau jadi benar ya sebaiknya dari sekarang lah jadi benar. Karena kalau nggak nunggu kapan? Nunggu kapan kita mau jadi orang benar kalau nggak sekarang? Gitu. Semua teman tuh Bu Tio Mary. Ibu Heni Gun, kalau potong PPh 21 atas tip, apa bisa di gross up? Bisa Bu, boleh-boleh aja kok. Kan yang kita kasih tip nggak mau kalau dipotong. Oh boleh. Silakan di gross up ya. Yang penting minta KTP-nya ya atau MPWP. Kalau nggak ada KTP, nggak ada MPP, nggak bisa loh. Nggak bisa bikin bukti potong. Jadi harus minta KTP atau MPP-nya. Kalau dia tidak mau kasih KTP MPP, terpaksa kita bikin MPP atau KTP orang dalam, pegawai internal. Gitu terpaksa ya. Tetapi harus bikin bukti potong dan boleh di gross up, bisa. Semua teman tuh Bu Heni Gun. Ibu Melia, kawan, kalau hasil SPHP ada sanksi denda, itu minta dihapuskan bisa nggak kok? Kalau tidak disetujui, apakah ada konsekuensi lagi? Jawabannya bisa dimintakan, Bu, tetapi pengalaman saya nggak pernah disetujui. Oke? Jadi bisa dimintakan, tetapi hampir tidak mungkin dikabulkan. Biasanya ditolak.
Nah, kalau nggak ditolak, kalau ditolak, bagaimana akibatnya? Ya kita bayar, gitu ya. Kalau ditolak ya sudah kita harus bayar, gitu. Jadi menurut saya kalau memang ibu merasa tidak bersalah, kita lawan sampai ke pengadilan pajak, sampai dunia kiamat kita lawan, gitu. Tetapi kalau kita merasa bersalah, ya sudah bayarlah plus denda sanksi bunga. Udah jadi gentleman, nggak usah ngemis-ngemis, nggak usah minta ampun, nggak usah minta minta apa namanya minta keringanan, nggak usah. Kita makan tuh akibat perbuatan kita sendiri, gitu bu. Gitu aja. Jadi kita kita jadi merasa berat kan? Kalau kita merasa berat, kita jadi ke depannya tuh jadi nggak begitu lagi gitu. Kita jadi jerak ya. Nah, tetapi kalau kita minta penghapusan sanksi kita diampuni, nanti kita nggak jerak-jerak, kita tetap bertindak nggak benar, nanti besok diampuni lagi nanti gitu loh, gitu Bu. Jadi kalau memang kita salah, kita bayar, kita tahan rasa sakitnya, nggak usah melas-melas, nggak usah minta ampun, kita bayar. Tetapi kalau kita nggak salah, ya kita lawan sampai ke pengadilan, sampai dunia kiamat. Begitu. Itu Bu ya. Semua teman tuh Bu Melia. Ibu YNNEFR. Jika bikin NPWP atas nama istri agar dapat 0,5% 7 tahun. Apakah SPT suami tahun depan dibikin 0? Yes, betul. Dan dagangan pindah langsung ke istri. Betul. Apakah jadi pisah harta atau bagaimana Jadinya MT yang memilih terpisah. Kalau dia punya surat pisah harta, maka jadi pisah harta. Gitu ya. Tetapi PHMT, pisah harta atau memilih terpisah itu barang yang sama secara pajak. Oke. Jadi kalau dia bikin surat pisah harta ya udah pisah harta. Kalau dia tidak bikin surat pisah harta ya namanya MT, memilih terpisah. Oke. Setelah 7 tahun MPP isi ditutup. Jawaban saya nggak perlu ditutup ya, karena kalau tutup nanti ada pemeriksaan. Jadi biar ya lapor terus. Jadi lapor terus saja nggak ada masalah. Gitu. Nah, nanti setelah lapor nihil 5 tahun bolehlah dia tutup kalau dia mau gitu. Tapi itu masih perjalanan panjang Pak, masih 7 tahun lagi. Sudah ganti presiden lagi, kita nggak tahu nanti ada apa gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi jangka pendek adalah sekarang ini kita mikirin gimana caranya menghadapi Januari 2025. Tetapi itu pun kita masih menunggu ya. Nggak usah begitu dulu deh istrinya, santai dulu ya. Karena kita masih nunggu kebijakan Menteri Keuangan yang baru. Lagi pula kan si Prabowo katanya mau memisahkan DJP menjadi badan tersendiri. Waduh, ribet lagi tuh. Ya, saya rasa mungkin awal tahun, Oktober, November lah kita baru tahu ya. Apakah ini diperpanjang atau nggak diperpanjang. Gue sih yakin diperpanjang. Oke. Semua teman tuh, Pak YNNEFR. Bapak Wendy Tarus. Tapi, MPWP cabang 001 usahanya sudah lama tutup Oh, sudah lama tutup. Oke. Kalau gitu nggak usah, Pak. Ya udah, biar aja. Cuma kan induknya jangan sampai PKP. Ini usahakan ya. Usahakan ngomong ke AR, Pak, saya nggak mau induknya PKP. Jadi saya langsung tutup aja cabangnya gitu ya. Bikin penutupan MPWP kalau perlu. Gitu sih. Oke. Semoga teman tuh Pak Wendy Taurus. Bapak YNNEFR. Setelah 7 tahun MPWP istri ditutup kembali ke SPT suaminya. Jawabannya bisa ditutup, bisa juga lapor terus. Oke. Boleh nanti pindah ke anak juga boleh gitu ya. Jadi nantilah masih lama 7 tahun lagi Pak. Baru kita pikirin nanti tax planning bagaimana. Oke. 7 tahun lagi sih sudah beda jauh, negara ini udah beda jauh ya. Nah, semoga teman tuh Pak YNNFR. Bapak Made Bagus, tanya gimana cara urus-urus surat rumah warisan orang tua yang dibangun di atas tanah desa? Makasih Oke, Bapak yang pertama hubungi RT RW ya, tanya gimana cara bikinnya. Yang kedua adalah ke BPN, Badan Pertanahan Negara. Kalau masih nggak bisa, ke notaris. Nah, minta bantuan notaris. Begitu, Pak. Oke. Sama teman tuh Pak Made. Bapak Garda Dharma 108. Mohon tanya Pak, bagaimana jika tidak bikin MPP cabang dan semua kewajiban digabung pada MPP domisili? Jawabannya boleh sepanjang orang pajak tidak tahu. Kalau orang pajak datang ke toko kita dan dia tahu ini bukan alamat domisili kita, maka dia pasti suruh kita bikin MPP cabang. Dipaksa. Gitu Pak. Ya. Jadi selama orang pajak belum tahu kita punya cabang, ya kita diam-diam aja. Lapor ke induk aja, bayar ke induk kan. Tetapi ketika orang pajak sudah tahu kita punya cabang, maka dia akan datang, dia akan paksa kita bikin MPWP cabang. Terpaksa. Ya sudah, kalau dia sudah datang, ya udah ikutin aja. Oke. Semua teman tuh Pak Garda Dharma. Bapak Alfian Tan, 123. Nanya kalau nerima warisan, tapi nggak ada MPWP, kemudian ada masuk deposito dan lain-lain gimana? Nggak ada masalah Pak. Yang penting adalah Bapak bisa membuktikan kalau itu warisan. Contohnya ada surat warisan, atau ada surat wasiat, atau ada akte warisan, atau ada keputusan pengadilan.
Pokoknya, Bapak punya dokumen yang membuktikan bahwa ini adalah warisan. Beres, Pak. Yang namanya warisan itu tidak kena pajak. Gitu. Semoga tahu tuh, Pak Alfian. Bebas bentuknya, mau deposito, mau mobil, mau apa, bebas. Bapak Alfian, Cortex beneran mundur. Sudah pasti mundur, Pak. Bahkan kita nggak tahu bagaimana nasibnya ya. Karena begitu ganti pemerintahan, ganti presiden, orang baru masuk, ya mungkin dia bawa ini ya, bawa barang baru, bawa proyek baru ya. Kalau dia bawa proyek baru, diganti semua sistemnya, mampus lah, keluar lagi budget, uang lagi. Ya mau gimana lagi? Yang namanya ganti pemerintahan, ganti pemain ya. Ganti pemain, artinya ganti proyek ya. Ya kita nggak tahu lah ya, kita tunggu aja, Pak. Semua tuh Pak Alfian. Bapak Iktam Wira, Pak Wan, apakah ada aturan pajak yang menjelaskan besarnya laba usaha yang boleh dialokasikan untuk sumbangan? Setahu saya nggak ada, Pak ya, yang namanya sumbangan itu dikoreksi fiskal. Begitu, Pak. Setahu saya begitu ya. Yang namanya sumbangan itu dikoreksi fiskal. Kecuali zakat yang memang sudah diatur oleh pemerintah itu masih boleh. Tetapi kalau sumbangan secara umum itu dikoreksi fiskal. Jadi terserah, lu mau sumbangin berapapun boleh, tetapi koleksi fiskal ya. Gitu. Semua teman tuh Pak Iksam Gira. Ibu Thea Auda. Malam kok mau tanya, kalau untuk dapat info-info terbaru pajak, gimana caranya ya? Ibu buka website yang namanya news.ddtc.co.id. Oke? NEWS ya, news.ddtc ya, .co.id. Nanti di situ, Ibu kan buka dari handphone nih. Dari handphone nanti website ini akan otomatis mempertanyakan, Ibu mau nggak langganan berita? Nah, kalau mau, Ibu klik yes, nanti otomatis tiap hari ada tuh berita-berita masuk dari DDTC. Gitu ya. Semua teman tuh, Bu De Auda. Kemudian Bapak Ibu Pursila. Malam kok, malam Bu Sila. Kalau badan usaha CV, PKP, ada lapor omset masa. Tetapi PPN keluarannya tidak lapor kok. Ada saran nggak selain pembetulan SPM PPN kok? Waduh, dia lapor omset tapi nggak lapor PPN. Wah, cilaka Bu. Jadi, udahlah, pembetulan aja, pembetulan Bu. Pembetulan ya. Yang namanya omset harus sama dengan laporan PPN. Gitu. Jadi Ibu mesti pilih, omsetnya mau ngalah, kita batalkan omsetnya, atau PPN yang ngalah, sehingga kita pembetulan PPN. Gitu Bu ya. Jadi sebaiknya sih pembetulan PPN. Pembetulan Bu, jangan cari solusi lain ya. Solusi lain banyak ya, contohnya dia biarin aja, dia cuekin juga bisa gitu. Tetapi alangkah baiknya kita sudah tahu salah, kita perbaiki gitu ya. Memang itu makan waktu, mungkin mesti bayar lagi, tetapi memang itu kewajiban kita. Ya, kita sudah lapor omsetnya nih, otomatis mesti lapor PPN-nya juga. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Pursila. Bapak De Auda. Kok, gimana caranya agar tidak ada dividen? Justru bagus dong Bu ada dividen. Kenapa nggak mau dividen? Kalau tidak mau dividen, ya foya-foyain aja duitnya sampai habis ya. Sehingga tidak ada laba ditahan. Gitu. Jadi dividen kan diambil dari laba ditahan ya. Dividen adalah pembagian laba ditahan. Nah, yang penting ada laba ditahan, Ibu boleh bagi dividen. Kalau nggak ada laba ditahan kan nggak bisa bagi dividen. Gitu. Jadi supaya nggak ada dividen gimana caranya? Yang pertama bikin laba ditahannya kecil. Yang kedua, laba ditahan biarkan di perusahaan, jangan diambil. Gitu aja. Gitu. Tetapi mungkin pola pikirnya salah nih Bu, atau saya salah tangkap maksud Ibu, karena dividen itu barang yang bagus. Dividen itu kan memang kita dagang, kita bikin PT itu supaya dapat dividen, kan begitu. Jadi sebenarnya dividen itu barang yang bagus ya, bukan justru dihindari, enggak. Teman-teman tuh Bu De Auda. Ibu Puja Kesuma. Malam kok, malam Bu. Saya baru mendirikan CV dan baru dikukuhkan PKP. Wadah, untuk pelaporan e-faktur itu, penjelasan secara singkatnya gimana kok? Oke, jadi intinya di e-faktur Ibu akan melaporkan yang namanya PPN penjualan dan PPN pembelian. Oke, PPN penjualan dikurangi PPN pembelian, itulah nilai PPN yang Ibu bayar kepada negara setiap bulan. Oke, jadi e-faktur itu hanya isinya dua, PPN penjualan dan PPN pembelian. Oke, PPN jual kurang PPN beli, itulah Ibu bayar kepada negara sebagai pembayaran PPN setiap bulannya. Oke, untuk lebih teknis, lebih detail, Ibu mesti datang ke KPP, minta dibantu oleh penyuluh di KPP. Oke, nah,
Semua teman tuh Pak Ibu Puja Kusuma. Ibu Swandayani. Malam Pak Wan, malam Bu Swandayani. Saya sudah ikut PPS, tetapi ada gudang yang belum dilapor. Waduh. Oke, terus pertanyaannya apa Bu? Terpotong ya. Jadi Ibu Swadayani, semua barang yang Ibu belum lapor, maka solusinya adalah yang pertama ikut pas final. Kalau Ibu sudah ikut TA, tes amnesti dulu, Ibu boleh ikut pas final. Oke, kalau ini harta 2015. Cara kedua adalah Ibu laporkan sekarang, diakui sebagai penghasilan sekarang. Tahun 2024 maksudnya, atau 2023. Cara ketiga adalah tetap disembunyikan, menunggu PPS berikutnya. Oke, kan kita nggak tahu nih Pak Prabowo ya. Tahun depan sudah 2025. Ini kan berarti kan sudah lewat 5 tahun dari PPS yang kemarin. Siapa tahu ada PPS lagi atau TA lagi. Gitu sih, Bu. Coba komunikasikan dengan AR, Bu. Jadi jujur aja dengan AR, saya ada lapor ketinggalan, bagaimana sih solusi yang terbaik supaya pajak lebih murah. Saya rasa AR tuh pasti mau bantu kok sebenarnya ya, kalau kita baik-baik saja. Semoga teman tuh Pak Ibu Swadayani. Ibu Tio Mary, kok naik lagi? Kalau bikin PTP, berarti harus lapor SPT 2 kali ya kok. SPT pribadi dan SPT PTP. Betul. Tapi, kalau di SPT pribadi masih ada hutang bagaimana kok? Nggak ada masalah, Bu. Memang kenapa? Apa hubungannya hutang pribadi dengan PTP ini? Nggak ada masalah, Bu. Dan nggak nyambung kok. Jalan terus saja, jalan terus. Lapor terus seperti biasa SPT pribadi. Dan lapor juga SPT PTP-nya sebagai entitas yang terpisah. Berbeda, Bu, lapornya. Dan nggak ada hubungannya seharusnya. Hutang pribadi tetap di pribadi, di PT ya PT sendiri gitu. Berbeda sih, nggak ada masalah. Oke? Semoga teman tuh Bu Tio Mary. Ibu Riana Chuang. Kok, kalau CV ada direktur dan setor modal ke CV, apakah nama direktur boleh lapor digaji pasal 21? Setahu saya tidak bisa, Bu. Jadi gini, pendiri CV itu tidak bisa terima gaji dari CV. Nggak bisa. Ya. Pendiri CV itu hanya bisa mengambil private dari CV. Okay? Jadi pendiri CV tidak digaji, tetapi mengambil private dari CV. Private itu diambil dari laba ditahan di CV. Okay? Kalau dipaksakan, yang namanya direktur CV mengambil gaji dari CV, itu bisa dilakukan, tetapi nanti akan dikoreksi fiskal. Beban gaji kepada direktur CV akan dikoreksi fiskal. Gitu ya. Semua teman tuh Bu Riana Chuang. Ibu Henny Gun, kok mau tanya, kalau aset PT berupa ruko atau mobil dijual, apakah harus buka faktur pajak? Kode fakturnya apakah 090? Jawabannya pasti buka faktur pajak ya, sudah pasti ya. Kalau DPKP, maka sudah pasti buka faktur. Kodenya saya nggak yakin, apakah 090? Kemungkinan iya, kemungkinan juga 010. Gitu Bu ya. Coba cek lagi di daftar e-fakturnya. Saya sih merasa 010 ya. Saya lebih cenderung 010. Tetapi coba cek lagi di Google Bu, supaya pasti apakah dia bisa masuk kategori yang 090. Takutnya saya salah. Oke. Semoga teman tuh Bu Henny Gun. Ibu Swandayani, malam Pak Wan, malam. Saya ikut PPS, tapi ada gudang yang belum balik nama, belum dilapor, masih PPJB. Saya beli 2020. Apakah boleh pembetulan SPT 2020? Udah nggak bisa, Bu ya. Kalau PPS K2, Ibu PPS K berapa? Kalau PPS K2 itu sudah tidak bisa pembetulan yang 2020. Oke, jadi solusinya yang pertama adalah ikut pas final, tapi nggak bisa juga, ini sudah 2020. Kemudian langsung dilapor di 2023 atau 2024, tetapi ngomong ke AE dulu supaya dia paham. Yang ketiga adalah menunggu PPS berikutnya. Itu juga bisa. Gitu sih, Bu ya. Sementara seperti itu ya, Bu ya, tax planningnya. Kalau enggak mungkin boleh hubungin saya secara langsung atau ke penyuluh juga boleh, Pak, Bu ya. Oke. Semua teman tuh Bu Swandayani. Ibu Febri Damayanti. Kalau istri dapat uang dari suami, beda NPWP dan pisah harta. Apakah jadi objek pajak? Jawabannya tidak ya. Atau langsung ditambahkan ke harta istri saja. Jawabannya langsung saja ditambahkan ke harta istri, kemudian berkurang di suami, kemudian di istri laporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Oke, penghasilan lainnya yang dikecualikan dari objek pajak. Mesti diisi Bu ya, supaya orang pajak tahu ini penghasilan apa. Gitu Bu. Dan tidak kena pajak. Dan itu bukan hibah ya, itu bukan hibah, itu adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak strip lainnya. Gitu Bu. Semoga tahu tuh Bu Febri. Kemudian
Ibu Ningkawa, Direktur PT punya toko tadi, tempatnya masih berbeda. Tetapi jenis barangnya sama, apakah boleh? Jawabannya boleh, Bu, tetapi barangnya harus berbeda ya. Jadi boleh saja dia jual barangnya sama, tetapi jangan digabung gudangnya, jangan digabung stoknya. Oke? Jadi barang dia mesti tahu mana barang toko pribadi dia, mana barang CV-nya. Dia harus tahu mana pemisahannya dan dia mesti bisa memisahkan. Itu Bu yang penting. Oke? Mau barang yang sama boleh, mau barang berbeda juga boleh. Tetapi dia harus bisa memisahkan mana barang toko, mana barang CV supaya dia tidak kena masalah. Atau PT ya tadi ya. Gitu, Bu. Oke. Jangan dicampur ya. Banyak orang campur-campur tuh barang pribadi dengan barang PT dicampur, wah silakan nanti. Oke. Semua teman tuh Bu Ningkawa. Ibu Rusmini Iskandar. Malam kau mau tanya, perusahaan ada insentif kalau bayar lebih cepat, dapat potongan karena bayar lebih cepat. Oke, nggak ada pertanyaannya Bu ya. Yang paling tepat adalah Ibu kasih komisi atau kasih hadiah. Potonglah PPh 23 yang nilainya 15%. Oke, PPh 23 yang nilai 15%. Potonglah sebesar itu Bu. Paling enak seperti itu ya. Oke. Tetapi ini potong diskonnya itu langsung ke invoice nggak? Kalau langsung ke invoice, maka akan menjadi perubahan faktur pajak sih. Harus berubah faktur pajak dan berubah invoice. Terpaksa begitu sih, Bu. Kalau nggak, berarti balikin dalam bentuk uang. Balikin dalam bentuk uang inilah yang dipotong PPh hadiah. Itu lebih tepat. Oke? Semoga teman tuh Bu Rusmini Iskandar. Oke. Ibu Rusmini, tidak mau koreksi SPM, bukukan apa kok? Nah, cara bukuan adalah Ibu jangan kasih diskon, tetapi Ibu kasih uang. Oke, kasih uang tetapi potong PPh 23 sebesar 15%. Gitu. Jadi metodenya bukan diskon, walaupun di internal kita catat sebagai diskon, tetapi dalam aspek akunting dan pajak kita lapor sebagai pemberian hadiah atau komisi, potong PPh 23 sebesar 15%. Begitu. Nah, semoga teman-teman Pak Ibu Rusmini Iskandar. Oke, teman-teman, sudah jam 9 ya. Kita akan tampung dulu yang belum terjawab. Oke. Kita akan jawab di YouTube ya, di video YouTube. Ini karena rekaman gue terhenti, gue akan langsung bacain aja semua. Tetapi kita jawab di video berikutnya ya, di YouTube ya. Ada Bapak Garda Dharma. Mantap, saya dapat poinnya. Jadi, MT atau memilih terpisah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan aset suami istri yang sebelumnya dilapor jadi satu, apakah perlu aksi bagi-bagi aset? Oke, kita tampung ya, Pak ya. Nanti di YouTube ya. Kemudian Ibu Rusmini Iskandar, perusahaan banyak toko di dalam dan di luar kota. Apakah PPN harus minta permohonan sentralisasi atau tidak perlu urus sentralisasi Karena memang cuma ada satu MPB saja di pusat. Oke, kita tampung dulu ya. Bapak Lutfi Ardiansyah, Cortex fix mundur ke awan? Jawabnya iya. Kemudian Ibu Tiomeri, rumahnya dibeli 1994. Nanti saat lapor SPT-nya dari nilai perolehannya Oke, kita tampung dulu ya. Bapak Iktam Wira, tanya lagi Pak Awan, apabila istri mau menghapus MPWP karena tujuan penggabungan dengan MPP suami, apakah akan dilakukan pemeriksaan atau hanya penelitian? Lanjut, Bapak Laila Cham, Ibu ya, Pak, jika perusahaan menyewakan alat, apakah tetap terkena potong PPh 23? Alat tersebut sebelumnya kita sewa juga dari pihak lain. Oke, kita tampung dulu ya. Lanjut, Ibu Adi, malam malam Pak. Izin bertanya, kan saya mau bikin perkumpulan berbadan hukum dan sedang diproses oleh notaris. Di perkumpulan tersebut nantinya ada iuran di mana ada dana mengendap. Apakah nanti terpotong? Pertanyaannya. Apakah ada pemeriksaan dianggap pendapatan? Oke, kita tampung dulu Pak ya. Nanti akan saya jawab di YouTube ya. Bapak Signore Brutale, dapat bunga dan dividen dari Bank Singapura. Statusnya WNI. Pajaknya gimana? Dan tarifnya ya Oke. Bapak Wendy Phil Freedom. Kalau PT baru berdiri dan belum PKP, apakah sudah wajib lapor pajak bulanan? Kita tampung dulu ya. Ibu Rusmini, Awan, ya gimana Bu? Kemudian Bapak Andri KR ya.
Walau WP sudah meninggal, apa yang harus dilakukan? Kalau WP sudah meninggal, apa yang harus dilakukan? Oke, kita tampung dulu ya. Ibu Swandayani, tanya lagi Pak Awan, dari orang pribadi kita alihkan CV di bulan Mei. Terus yang saya tanyakan pasal 25 CV kita ikut perhitungan dari OP atau bagaimana Pak? Oke, kita tampung dulu ya. Bapak Macat Latte, suami punya NPWP tapi tidak pernah lapor PPH karena penghasilan di bawah PTKP. Saat ini istri juga bekerja di tempat yang berbeda dan mau buat NPWP karena penghasilannya sudah melebihi PTKP. NPWP-nya apakah bagus dipisah atau digabung? Oke, kita tampung dulu ya. Bapak Made, makasih penjelasannya sama-sama. Oke, teman-teman ya, thank you semua sudah bergabung. Mohon maaf, belum semua bisa terjawab. Kita akan jawab di YouTube ya, YouTube-nya Pajak Smart. Nanti kita bikin jawabannya di YouTube. Oke, silakan di-subscribe. Oke, thank you teman-teman ya. Semoga terbantu semua. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi Senin depan. Mari semuanya.